Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait self regulation. Apakah yang dimaksud dengan self regulation? Kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Secara definisi, self regulation adalah kemampuan seseorang dalam mengelola pikiran, perasaan, dorongan, dan keinginan untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang. Nah, kalau kita tarik garis lurus, singkatnya, secara sederhana, pengertian atau definisi dari self regulation itu sendiri adalah kemampuan seseorang mengontrol dirinya sendiri. Berbicara tentang self regulation, tidak terlepas dari yang namanya bentuk-bentuk self regulation itu sendiri. Jadi self regulation ada beberapa bentuk. Setidaknya ada 5 bentuk dari self regulation. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu adalah menentukan tujuan. Jadi seseorang yang memiliki self regulation atau salah satu bentuknya itu ada di mana seseorang itu memiliki tujuan yang jelas akan apa yang dia lakukan, tujuan yang jelas arah hidupnya mau kemana tuh. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua dari self regulation yaitu adalah pengaturan emosi. Jadi seseorang yang memiliki kemampuan dalam hal self regulation yang baik, orang itu mampu mengontrol emosinya. Emosi itu terbagi dua, ada emosi positif, ada emosi negatif. Emosi positif itu meliputi perasaan senang, gembira, optimis, bersemangat. Emosi negatif itu berupa kesedihan, perasaan kecewa, perasaan dendam, benci, pesimis. Nah, orang yang memiliki self regulation yang baik, mereka itu mampu menempatkan di antara kedua hal tersebut. Kapan harus adanya emosi positif dan kapan harus adanya emosi negatif. Kedua emosi ini tidak terlepaskan dari pribadi seseorang. Pasti seseorang itu merasakan yang namanya emosi positif dan juga pasti merasakan emosi negatif. Tapi bagaimana mengontrol atau menempatkan diri terhadap kedua emosi tersebut, itu yang namanya self regulation. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu adalah melakukan instruksi diri. Nah, orang yang memiliki self regulation yang baik, mereka itu memiliki perintah akan dirinya, mereka memiliki kebebasan terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka bertindakan berdasarkan apa yang mereka inginkan, bukan berdasarkan orang lain tuh. Kemudian bentuk yang keempat dari self regulation yaitu adalah melakukan self mentoring. Melakukan self mentoring artinya seseorang itu mampu menilai mana yang baik untuk dirinya, mana yang tidak baik untuk dirinya tuh. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Itu ditentukan dari yang namanya self monitoring. Kemudian yang kelima yaitu adalah evaluasi diri. Apakah yang dimaksud dengan evaluasi diri? Evaluasi diri itu adalah bagaimana seseorang itu mampu belajar dari apa yang telah dia lakukan. Jadi mereka mampu menentukan apa yang sebaiknya harus diperbaiki, apa kekeliruan mereka, apa yang harus diperbaiki. Itu yang namanya evaluasi diri. Kemudian berbicara tentang regulasi diri atau self regulation, itu tidak terlepas dari yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi self regulation itu ada faktor yang mempengaruhinya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Faktor yang mempengaruhi self regulation atau regulasi diri dalam diri seseorang dan pribadi seseorang itu dibagikan menjadi dua, yaitu adalah ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal itu ada faktor yang berasal dari dalam pribadi seseorang yang bersangkutan, yaitu meliputi misalnya pengetahuan, motivasi, kemauan, dan kemampuan. Kemudian faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar, misalnya meliputi keluarga, sekolah, teman sebaya, lingkungan. Itu yang mempengaruhi self regulation. Apa sih pentingnya self regulation? Self regulation itu penting agar apa? Agar kehidupan seseorang itu bisa terarah lebih jelas, bisa lebih teratur, bisa lebih terstruktur. Dengan adanya self regulation ada boundaries, ada batasan-batasan
yang tidak boleh dilanggar oleh pribadi yang bersangkutan. Jadi jelas tuh, ada aturan mainnya untuk menjalankan dan untuk memberdayakan pribadi yang bersangkutan. Demikian video penjelasan kali ini, semoga video ini bermanfaat.